Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Paisan di channel Lisan Petani Muda dan channel Lisan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Paisan sedang berada di lahan Paisan. Ini adalah lahan semangka Dewangga F1 dari PT SWC Cap Tanah Merah teman-teman, yang tepatnya sekarang usianya adalah 14 HST setelah pindah tanam teman-teman. Ini untuk tanaman semangkanya, alhamdulillah kondisinya memang subur sekali teman-teman ya. Ini 14 HST sudah dilakukan pemupukan terakhir kemarin ya di 10 HST teman-teman, 10 atau 11 kemarin, pokoknya di sekitar 10 atau 11 HST teman-teman ya. Nih kelihatan. Dan untuk tema kali ini yaitu adalah proses topping pucuk ya, topping pucuk tanaman semangka. Dan di sini juga Paisan akan berbagi tips manfaat topping pucuk dan juga cara topping pucuk yang benar versi Paisan untuk tanaman semangka inul. Semangka inul ataupun nanti semangka-semangka lainnya seperti semangka yang biji yang bukan inul ataupun semangka non biji juga bisa diterapkan teman-teman. Oke. Yang pertama di sana ada Bang Mimun yang melakukan proses topping pucuknya, dan di sini tentunya dengan Paisan akan melakukan proses topping pucuk bersama Bang Mimun. Dan di sini untuk yang pertama teman-teman, ini untuk kita bicara cara topping pucuknya. Ini yang pertama teman-teman, kita lakukan topping pucuk ini di usia sekitar 14 sampai 15 HST ya. Kita lihat kita kembalikan lagi ke kondisi tanaman. Kalau memang tanamannya sudah subur seperti ini bisa dilakukan, kalau kurang subur ya nanti diundur sedikit, karena memang tanamannya pasti ada yang subur, ada yang tidak, tentunya seperti itu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, ini kita lakukan topping pucuk, kita sisakan kalau Paisan sekitar 4 sampai 5 daun dari daun bawah yang kita akan rawat. Ini contohnya daun bawah ini ya, bisa dilihat ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau mau 5 kawan-kawan bisa, ataupun 4 juga bisa. Berarti kalau 5 kita potongnya di bagian sini ya, di bagian sini teman-teman. Ini kita potong ya, menggunakan gunting yang lebih simpel tentunya seperti ini. Ini kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah seperti ini. Kalaupun 4 juga bisa, contohnya yang ini kita hitung dari bagian bawah 1, 2, 3, 4. Kalau 4 kita potong di sini teman-teman ya, seperti itu. Ini potong seperti ini dan kita buang, dan kalau bisa kita kumpulkan biar nanti dibuang searah, kita buang dalam satu tempat. Nah seperti itu. Nah ini juga sudah seperti ini. Nah kita arahkan sekalian, kita arahkan ke bagian sini teman-teman, karena memang ini nanti arahnya ke bagian sana semua, satu arah. Nah setelah ini teman-teman ya, ini kita cara pemotongannya seperti ini. Itu yang kedua, kita sisakan 4 sampai 5 daun. Terus yang ketiga, usahakan melakukan topping pucuk ini itu di pagi hari ya, di pagi hari bertujuan nanti, karena kalau di pagi hari bertujuan untuk menuju panas, dan itu mempercepat kering yang kita topping ini, dan juga menghindari serangan jamur. Itu yang ketiga, di pagi hari usahakan. Terus nanti setelah ini yang keempat adalah besoknya bisa dilakukan menggunakan penyemprotan fungisida yang bisa berbahan aktif mancozeb ataupun chlorothalonil ataupun propinep juga bisa. Yang penting dengan catatan kalau bisa fungisida yang kontak
ya, fungisida yang kontak, ataupun bisa lebih bagus lagi demix dengan fungisida yang sistemik. Ini untuk mencegah infeksi luka yang kita lakukan topping pucuk ini agar terhindar dari jamur. Itu caranya seperti itu teman-teman ya, jelas ya. Terus kalau kita bicara manfaat topping pucuk ini ya, agar untuk memaksimalkan tentunya memaksimalkan tunas air yang di bagian bawah seperti ini, agar nanti tunas air yang di bagian bawah ini besar-besar semua, dan juga nanti memaksimalkan keperawatan dan juga buahnya teman-teman ya, seperti ini. Jadi kalau nanti ini tidak dipotong tunas air yang atau batang utamanya, nanti bagian bawah ini tunas airnya ini akan kalah, jadi tidak akan mengeluarkan tunas air. Dan biasanya kalau ini dibiarkan saja itu akan menjalar terlalu panjang, dan perawatannya nanti lebih sulit lagi teman-teman. Kalau kita topping ini nanti kita rawat buahnya yang ada di tunas-tunas air ini itu lebih mudah, tidak perlu melakukan yang namanya seleksi buah yang di batang utama. Karena kalau di batang utama ini nanti kalau dirawat semua kita harus buang semua, tapi kalau sudah kita topping di bagian bawah ini ya nanti kita rawat buah yang ada di tunas-tunas air ini, dengan catatan nanti kita sortir buah yang paling bagus tentunya teman-teman ya. Intinya seperti itu. Pokoknya 4 sampai 5 daun ini 1 2 3 tuh 2 3 4 nih, 4 atau 5 terserah, sesuaikan dengan kondisi tanaman tentunya teman-teman. Kondisi tanaman, kalau memang tanamannya lebih subur, lebih panjang ya kita bisa lakukan 5 daun. Ini ya, mudah sih sebetulnya kalau untuk masalah seperti ini, masalah topping pucuk. Cuman ya tinggal kita caranya, tahu kondisinya, kondisi tanaman, dan juga ini seperti ini, kondisi tanaman dan juga tentunya kondisi pohonnya teman-teman, pohon atau tanaman, dan juga caranya, intinya seperti itu. Nih, ini kita arahkan semua teman-teman. Ini kalau yang sudah panjang seperti ini ya kita potong 4 atau 5 lah. Ini daun 1 2 3 4 5. Kalau 5 di sini. Memang yang namanya tanaman pasti ada yang udah panjang seperti ini contohnya, ada yang masih pendek seperti itu. Nah ini ya, kalau ini sudah panjang sekali teman-teman. Tuh 2 4 5. Kalau poison potongnya 5 daun teman-teman. Tuh 2 3 4 5 ini. Ya kita arahkan ke sini ya, intinya seperti ini ya, jelas teman-teman ya. Untuk masalah ini apa namanya topping pucuk, sekali lagi untuk sebisa mungkin dilakukan di pagi hari untuk topping pucuknya, dan lakukan topping pucuk ini 4 sampai 5 daun, sisakan 4 sampai 5 daun daun semangka, agar nanti perawatannya juga lebih enak, terus memaksimalkan buahnya nantinya, dan juga yang jelas untuk memaksimalkan besar buahnya teman-teman. Nah ini hal yang penting lagi ya, yang tadi sudah bisa katakan. Setelah lakukan topping pucuk ini, nanti besoknya dilakukan penyemprotan fungisida, bahan aktif mancozeb ataupun chlorothalonil ataupun bahan aktif lainnya, yang penting kalau bisa kontak dan juga sistemik ya, untuk penyemprotan untuk menghindari terinfeksinya tanaman terkena jamur. Terus itu seperti. Terus ini juga hal yang paling penting lagi teman-teman, setelah dilakukan topping pucuk ini jangan dilakukan penyemprotan terlebih dahulu. Jangan dilakukan pemupukan terlebih dahulu, jedakan paling tidak ya sekitar ini kan kemarin di 11 HST, jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nanti di sekitar di 18 atau 19 HST baru dilakukan pemupukan, jedakan 4 sampai 5 hari. Pokoknya jangan dilakukan pemupukan biar nanti daunnya tidak keriting, teman-teman. Karena biasanya setelah dilakukan topping pucuk ini, kalau langsung dilakukan pemupukan setelah selang 1-2 harinya, biasanya daunnya keriting. Nah, makanya jadi kalau untuk setelah dilakukan topping pucuk ini paling tidak sekitar 4 sampai 5 hari baru dilakukan pemupukan ya. Itu seperti itu, teman-teman. Mungkin poin-poinnya seperti itu. Biasanya ulangi ya, biasanya ulangi untuk acara topping
pucuk ini itu sisakan 4-5 daun daun semangka ya. Terus dilakukan sebisa mungkin di pagi hari. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah masalah topeng pucuk ini. Setelah dilakukan topeng pucuk ini, terus dilakukan penyemprotan besok harinya untuk menghindari serangan jamur atau infeksi jamur pada tanaman semangka. Dan setelah itu jangan dilakukan pemupukan tanaman semangka paling tidak jedakan 4-5 hari agar menghindari tanaman semangka daun keriting, teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Ini poin-poin mungkin hanya itu untuk masalah topeng pucuk ini. Dan jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan, nanti kawan-kawan bisa tanyakan saja di kolom komentar, dan insya Allah Baisan akan respon secepatnya, dengan cepat insya Allah. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat juga share ke media sosial teman-teman semua, agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula khususnya dan juga para petani senior. Dan support juga channel Petani Muda dengan tekan tombol like, subscribe, agar nanti channel Petani Muda bisa semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian tentunya, teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sudah support channel Ihsan Petani Muda. Salam Petani Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.